なんでもない。Oke, ketemu lagi bersama channel The Enforcement. Kali ini akan membahas 7 rekomendasi anime bergenre sihir ataupun magic. Biasanya CMC-nya tuh menggunakan sihir berkekuatan full power ataupun standar untuk melawan musuh-musuhnya. Oke, langsung ke pembahasan video berikut ini. Ketujuh, Isekai Mao Tosokan, tayang perdana Summer 2018. Berkenaan dengan lamunan lintas MMORPG, Sakamoto Takuma menyombongkan kekuatan luar biasa yang cukup baginya untuk disebut Mao ataupun Raja Iblis oleh pemain lain. Suatu hari, dia dipanggil ke dunia lain dengan penampilannya di dalam game. Di sana, ada dua orang yang keras kepala. Takuma mendapatkan sihir pembalik budak yang digunakan untuk memanggil makhluk yang dilemparkan kepadanya, yaitu gadis-gadis orang itu. Namun, kemampuan aneh refleksi ajaib dipanggil, yang berubah menjadi budak adalah gadis-gadis itu. Takuma bingung, dia adalah seorang penyihir terkuat, tetapi dia tidak memiliki keterampilan sosial. Panik. Kata-kata pertama yang dikeluarkan adalah kata-kata yang dia gunakan di dalam game saat memainkan peran Raja Iblis. Aku luar biasa. Kamu katakan, tentu saja aku Diablo yang ditakuti sebagai Raja Iblis. Keenam, Nanatsu no Taizai, tayang perdana Fall 2014. Bercerita tentang 7 kesatria kerajaan yang dijuluki sebagai Nanatsu no Taizai, atau bisa disebut dengan panggilan 7 dosa besar. Mereka dicap sebagai pemberontak dikarenakan telah membunuh kesatria suci kerajaan sekaligus untuk mencoba mengambil alih tahta kerajaan. Namun, pada kenyataannya semua itu hanyalah fitnah. Yang mencoba menggulingkan kerajaan bukanlah Nanatsu no Taizai, melainkan kesatria suci itu sendiri dari kerajaan itu. Mengetahui hal ini, salah satu putri kerajaan yang bernama Elizabeth memutuskan untuk bertualang mencari anggota Nanatsu no Taizai dengan harapan agar Nanatsu no Taizai berkenan membantunya dalam menghentikan aksi kudeta yang dilakukan oleh para kesatria suci. Kelima, Trinity Seven, tayang perdana Fall 2014. Pada suatu hari, ketika matahari merah yang berhenti bersinar menyebabkan suatu fenomena keterbatasan, penghancuran kota Arata Kasuga, dan lenyapnya penduduk yang dialaminya. Semua bagaimanapun belum hilang dengan memanfaatkan sihir Grimoire yang diberikan kepadanya oleh teman dan sepupunya yang bernama Hijiri Kasuga. Dunia Arata secara artifisial direkonstruksi untuk menyelidiki fenomena tersebut. Yang bernama Lilith Asami muncul di hadapan Arata, yang di dunianya tiruannya tiba-tiba hancur berantakan. Dia diberi dua pilihan, yaitu menyerahkan buku itu atau mati. Namun Arata memilih pilihan ketiga, yaitu mendaftar di sekolah sihir rahasia Royal Biblia Academy, di mana 6 pengguna magis lainnya menunggunya. Bersama dengan Lilith, keenam bentuk ini merupakan 7 Tritunggal atau elit sekolah yang masing-masing memperkuat kekuatannya. Dengan ambisi menyelamatkan Hijriel dan bantuan teman-teman barunya, Arata berhenti untuk mencegah penghancuran kekasihnya, kampung halaman, dan untuk membawa sahabat kembali.
たには関係ないで。 Kelima, Rokudenshi Majutsu Koshi to Akashichi Record tayang perdana Spring 2017. 字が汚くて読めない。 Kekaisaran Alzano adalah rumah bagi salah satu sekolah penyihir yang paling termuka di dunia, Alzano Imperial Magic Academy. Di sini siswa muda yang ambisius menjalankan pelatihan untuk menjadi pesulap yang kompeten. Sister Neville, seorang gadis bangsawan yang keras kepala, dan sahabat baiknya yang bermata cerah yang bernama Rumia Tingel. Hadir di akademi bertekad untuk menumbuhkan keterampilan magis mereka. Namun, dunia mereka tiba-tiba pensiun dan Raden Glenn yang penuh teka-teki menggantikannya. Sikapnya yang malas dan acuh tak acuh terhadap kehidupan dan sihir dengan cepat membuat dia berselisih dengan kelasnya. Terlebih lagi, kekuatan jahat yang tersembunyi di dalam dinding kekaisaran mulai menjadi aktif, dan Sistene, Rumia, dan Glenn menemukan diri mereka. Gokashi Hashi Majutsu Koshi ke Akashi Record mengikuti Sistene yang teripikat oleh Istana Langit yang mengembang misterius yang dihantui oleh masa lalu yang bermasalah. きれいったらどうだ。わかりました。この代わりにそっちもよこせ。いい加減にしてください。 Ketiga, Magi The Labyrinth of Magic tayang perdana Fall 2012. Kisah ini adalah tentang aliran nasib dan pertempuran untuk menjaga dunia di jalan yang benar. Aladin adalah seorang anak yang telah berangkat untuk menjelajahi dunia setelah terperangkap di sebuah ruangan untuk sebagian besar hidupnya. Temannya yang terbaik adalah seruling dan jin di dalamnya yang bernama Ugo. Tak lama kemudian Aladin menemukan dia adalah orang Majus, seorang penyihir yang dipilih oleh raja, dan ia dilahirkan untuk memilih raja yang akan mengikuti jalan yang benar, berjuang melawan orang-orang yang ingin menghancurkan nasibnya. たった今クーデターが起きまして、どうやらアブマド様は大変なさ。 Kedua, Konosuba tayang perdana Winter 2016. ご注文は。今考えて。 Cerita bermula ketika Sato Kajuma, seorang pemuda yang merupakan hikikomori, meninggal dunia akibat kejadian yang sangat konyol dan memalukan. Sebelum masuk dunia afterlife, Kajuma bertemu seorang goddess yang bernama Aqua. Goddess yang cantik tersebut menawarkan Kajuma bereinkarnasi ke sebuah dunia fantasi MMORPG, di mana Kajuma bisa berpetualang selayaknya hero di dalam game. Aqua juga menawarkan beberapa Ultima Godly weapon pada Kajuma untuk dibawa ke dunia selanjutnya. Namun, Kajuma memilih Aqua untuk dibawa ke dunia selanjutnya. Meskipun protes keras, Aqua dan Kajuma akhirnya sukses dikirim ke dunia MMORPG. こうですか。 Ke-1 Black Clover tayang perdana Fall 2017. 96、997、998、900. Asta dan Yuno ditinggalkan di gereja yang sama pada hari yang sama. Dibesarkan bersama sebagai anak-anak, mereka mengetahui tentang Kaisar Penyihir, yaitu sebuah gelar yang diberikan kepada penyihir terkuat di kerajaan. Dan berjanji mereka bahwa akan bersaing satu sama lain untuk posisi kaisar selanjutnya. Namun, saat mereka dewasa, perbedaan mencolok antara keduanya menjadi nyata. Sementara Yuno yang mampu menggunakan kekuatan sihir dengan kontrol yang luar biasa, sedangkan Asta sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan sihir dan berputus asa.
Dia mencoba membangunkan kekuatannya dengan cara berlatih fisik. Ketika mereka mencapai usia 15 tahun, Yuno mendapatkan Grimoire yang spektakuler dengan Semanggi Daun 4. Sementara Asta tidak menerima apapun. Namun, tak lama kemudian, Yuno diserang oleh seorang yang bernama Debuti yang tujuannya untuk mendapatkan Grimoire milik Yuno. Asta mencoba untuk melawan Debuti, tapi dia kalah bersaing. Meski tanpa harapan dan diambang kekalahan, ia menemukan kekuatan terus berlanjut saat ia mendengar suara Yuno. Melepaskan emosi batinnya dalam kemarahan, Asta menerima Grimoire Semanggi Daun 5. Sebuah kelopar yang hitam memberinya kekuatan untuk mengalahkan Debuti. あいつが貧民Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa di like, di komen, and di share. Ditunggu di video selanjutnya.